Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan salah satu silek yang cukup populer di Minangkabau, yaitu silek langkah ampe. Sebagaimana penjelasan saya pada video-video sebelumnya, langkah ampe merupakan dasar pemahaman dari silek di Minangkabau. Sepanjang dari hasil penelusuran yang saya lakukan kurang lebih 20 tahun, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa silek berdasar dari pemahaman langkah tigo yang wujud dalam langkah ampe dan sempurna dalam langkah 9. Kenapa saya berpendapat seperti ini? Karena dasar pemahaman silek di Minangkabau lahir dari pemahaman atau kearifan leluhur Minangkabau mengamati atau mempelajari tanda-tanda alam. Dari kajian yang 3 hal tersebut, baik langkah tigo, langkah ampe maupun langkah 9, merupakan dasar dari pemahaman tentang kajian alam. Jadi untuk memahami silek langkah ampe tidak terlepas dari kajian atau konsep keseimbangan tubuh, baik secara 4 arah mata angin, barat, timur, utara, selatan. Di dalam silek, hal ini wujud dalam gerak keseimbangan ke depan, keseimbangan ke belakang, keseimbangan ke kanan, keseimbangan ke kiri. Ada 4 pergerakan utama atau keseimbangan utama yang harus menjadi tolak ukur atau kerangka yang memberikan pemahaman tentang keseimbangan itu sendiri. Bagaimana keseimbangan ke depan, bagaimana keseimbangan ke belakang, bagaimana keseimbangan ke kanan maupun ke kiri. Kemudian harus berada di antara titik tengah dari 4 unsur keseimbangan itu sendiri. Itu secara gerak langkah. Namun secara pemahaman, sebagaimana yang menjadi landasan dasar dalam kebudayaan Minangkabau tentang 4 materi utama unsur perwujudan alam semesta yang terdiri dari unsur air, unsur api, unsur tanah, dan unsur angin. 4 hal ini menjadi landasan kajian secara, kalau saat ini diistilahkan secara ilmiah oleh orang-orang atau leluhur Minangkabau, yang merangkum atau merumuskan adat dan kebudayaan itu sendiri, sehingga dalam penyusunan adat berdasar kepada 4 hal, di mana adat itu sendiri bagi leluhur Minangkabau atau dalam peradaban Minangkabau dibagi kepada 4 bagian yang dikatakan adat nan sabana adat, adat nan teradat, adat nan diadatkan, dan adat istiadat. Kato terdiri ampe macam. Ada kato mendaki, kato menurun, kato meleriang, dan kato mendata. Dan banyak hukum pun 4 dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang lain yang terdiri dari 4 macam. Inilah salah satu bukti bahwa pemahaman leluhur Minangkabau merupakan inspirasi dari alam semesta. Dan di dalam silek dijadikan sebuah konsep pemahaman yang akan mengatur gerak langkah gerak langkah yang mengalir, gerak langkah yang hidup, yang saling menyambung satu sama lain. Jadi pada intinya, pada hakikatnya, berbicara langkah ampe bukan sekedar langkah 4, baik itu ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan, dan lain sebagainya. Tapi berbicara tentang langkah ampe adalah hakikat dari pemahaman gerak langkah itu sendiri.
Menurut keterangan para tokoh maupun sepuh Sile yang saya datangi ke berbagai daerah, hampir sepakat dan hampir seluruhnya menjelaskan setiap Sile harus memiliki langkah ampe. Ungkapan ini harus dipahami lebih dalam, jangan terpaku kepada tekstual, kepada ungkapannya, tapi maknai konteks yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa langkah ampe merupakan dasar pemahaman dari Sile itu sendiri. Di dalam berbagai pertemuan, saya menjelaskan bahwa Sile merupakan wujud kepribadian Minangkabau yang dilahirkan dalam bentuk gerak langkah. Gerak langkah yang lahir dari pemahaman. Jadi Sile bukan sekedar hafalan teknik, bukan sekedar hafalan jurus, namun Sile merupakan perwujudan kepribadian Minangkabau secara utuh. Maka di dalam berbagai pertunjukan, para tuo-tuo Sile hanya bermain sekilas, selangkah dua langkah. Pada dasarnya mereka saling merasakan antara rasa di dalam jiwa. Bahkan terkadang hanya sampai bersalam mereka telah berhenti karena telah memahami konsep-konsep atau dasar karakter yang dimiliki masing-masing. Selangkah, dua langkah, bahkan tidak sempat melakukan pukulan atau tendangan di dalam Sile atau menumbuk atau menyimbe, tapi lebih kepada bermain rasa. Itulah pertunjukan yang sering dipertontonkan oleh para sepuh-sepuh Sile di dalam berbagai acara. Generasi muda hal ini terkadang menjadi hal yang kontroversi. Kenapa Sile hanya sebatas hal-hal yang gerak langkah 1-2 langkah sudah selesai? Namun seperti awal penjelasan tadi, pada hakikatnya Sile berawal dari pemahaman. Sile bukan berawal dari gerak langkah, tapi pemahaman yang melahirkan gerak langkah, dan itulah Sile. Jadi jangan pernah terpaku dengan pertunjukan-pertunjukan gerak langkah. Jangan terpaku dengan hal-hal yang hanya terlihat, sebab di balik yang terlihat ada hal yang lebih besar. Di balik kulit ada isi yang lebih utama. Bukan kulit tidak penting, kedua-duanya penting. Kulit penting, isi pun penting. Tapi yang lebih penting dari kulit adalah isi. Itulah Minangkabau yang perlu dipahami lebih dalam. Jadi untuk memahami Sile, jangan sekali-kali hanya terpaku kepada gerak langkah atau wujud dari gerak langkah atau teknik-teknik yang ditampilkan. Karena kalau hanya memahami teknik-teknik atau gerak langkah, maka hakikat Sile tidak akan pernah bisa ditemukan, sebab Sile itu tersimpan di dalam pemahaman. Pemahamanlah yang akan melahirkan gerak langkah itu sendiri. Maka pada tuo-tuo Sile atau guru-guru Sile lebih banyak memberikan pemahaman kepada murid. Latihan-latihan ini dilakukan secara tradisional, namun pada saat ini banyak murid-murid yang dilatih menghafal teknik atau menghafal gerak. Untuk pemula itu mungkin suatu hal yang cukup bagus, namun untuk mencari hakikat pemahaman yang sesungguhnya dibutuhkan sebuah hakikat Sile. Maksud saya hakikat Sile yang sesungguhnya dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep kepribadian leluhur Minangkabau. Jadi itulah sekilas tentang hakikat langkah ampe yang perlu dipahami secara mendalam sehingga bisa memahami gerak langkah
yang wujud di dalam permainan atau di dalam silek yang sesungguhnya. Jadi silek bukan sekedar berbicara teknik maupun berbicara gerak langkah, tapi lebih berbicara tentang pemahaman yang mendalam, sehingga pemahaman itu akan membentuk kepribadian, pemahaman itu akan membentuk karakter Minangkabau yang sesungguhnya. Dan hal ini dibutuhkan metode-metode pembelajaran kepada generasi muda sebagaimana yang telah diwariskan oleh leluhur Minangkabau. Demikian awal pembukaan tentang silek langkah ampe, mudah-mudahan bermanfaat, dan di lain waktu dan kesempatan saya lebih bisa mengurai lebih detail hakikat langkah ampe, baik itu secara gerak maupun secara pemahaman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.